Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fadilah, NIM D6190050. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum modul 1 hingga modul 4 yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Python pada modul 1. Python adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang jelas dan lengkap dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama, tidak ada tahapan dalam proses compile dan penyambungan sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi meningkat. Yang kedua, tidak ada deklarasi tipe sehingga proses menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Dan yang ketiga, kemampuan manajemen memori secara auto yaitu kumpulan sampah memori sehingga dapat menghindari pencatatan source code. Dan diantara kelebihan Python terdapat kekurangan Python yaitu beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan kemampuan Python seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Yang kedua, Python tidak digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian dari script interface. Python memberikan tingkat dan yang ketiga, Python memberikan tingkat efisiensi dan flexibility trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Lalu pengertian algoritma. Algoritma adalah deretan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan flowchart adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terdiri dari sekumpulan simbol yang masing-masing simbol memiliki fungsinya tersendiri. Jadi flowchart dan algoritma perbedaannya adalah flowchart langkah-langkah memecahkan masalah dalam bentuk diagram atau gambar, sedangkan algoritma langkah-langkah memecahkan masalah dalam bentuk tulisan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang skrip pengulangan modul 1 dari program saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip while input pasien tanda seru sama dengan ya. Jadi while ini merupakan skrip pengulangan yang berupa input pasien itu tidak akan berhenti sebelum kita tulis ya. Jadi inputan pasien tidak akan berhenti sebelum kita tulis kata ya. Untuk skrip i plus sama dengan 1 ini menunjukkan kita menginputkan mulai dari data pertama atau ke 1. Lalu inputan umur, penyakit, kuantitas. Kemudian pada skrip in itu merupakan integer yang merupakan bentuk bilangan bulat. Lalu skrip list pasien.append itu untuk memasukkan inputan umur, penyakit, kuantitas pada list pasien.append tersebut untuk menambahkan item. Kemudian untuk for dictionary in list pasien itu untuk mentotal pasien yang ada di puskesmas tersebut. Pada program pengandaian pada skrip if bpjs card.lower tanda kurung 2 sama dengan y itu untuk jawaban pada apakah memiliki kode BPJS. Nah itu jawabannya ya, ketika kita masukkan jawabannya maka ada perintah untuk memasukkan kode. Kemudian else print kode benar. Jika kode yang kita masukkan benar, maka akan mendapatkan diskon 50%. Di sini skripnya print tanda kurung, buka kurung,
tanda kutip diskon titik 2 50% tutup kurung. Kemudian elif bpjs card.lower buka kurung tutup kurung 2 sama dengan n. Ketika kita jawab n atau 0, maka tidak akan mendapatkan diskon. Diskon adalah 0%. Kemudian pada tipe data pada program saya terdapat script for dictionary in list obat. Di sini ini digunakan untuk menginput list obat ke dalam dictionary seperti nama obat, harga obat, dan jumlah obat. Kemudian pada operator, di sini saya memakai operator aritmatika untuk menghitung total harga obat. Di sini total harga, skripnya total harga titik 2 persen D tanda kutip persen total underscore harga obat. Skrip ini untuk menghitung total harga obat pada program Puskesmas. Kemudian pada modul 2 penjelasan mengenai GUI dan PySet 2. GUI atau Graphical User Interface merupakan suatu model antarmuka komputer yang menggunakan objek-objek grafis sebagai media interaksi dengan user. Kemudian pada PySet 2 merupakan sebuah pengikatan bahasa yang memungkinkan penggunaan langsung kerangka kerja GUI dalam bahasa pemrograman Python. Pada program perhitungan modul 2 terdapat 2 menu, yaitu menu perhitungan rugi dan perhitungan laba. Di sini skripnya sama, isinya juga sama, hanya perhitungannya saja yang berbeda. Di sini terdapat label jenis produk, biaya produksi, jumlah pendapatan, dan jumlah rugi. Kemudian pada tata letak hasil taninya, jenis produksi itu baris pertama, biaya produksi baris kedua, jumlah produksi baris ketiga, jumlah pendapatan baris keempat, jumlah rugi baris kelima. Kemudian dilanjut dengan tipus button pilihan hitung, hapus, dan kembali. Pada perhitungan ruginya adalah skripnya rugi sama dengan min pendapatan, min kurung buka harga underscore PCS, kemudian bintang PCS tutup kurung untuk menghitung kerugian. Kemudian untuk menghitung labanya, di sini skripnya laba sama dengan pendapatan plus kurung buka harga underscore PCS bintang PCS tutup kurung. Pada modul 3 saya akan menjelaskan mengenai membuat template.html dan CSS. Di sini yang pertama untuk membuat template HTML, sebagai contoh di sini saya buat di folder kontak. Jadi di folder kontak ini kita new folder, kemudian folder tersebut kita beri nama template. Lalu folder template tersebut kita new folder lagi dan diberi nama kontak. Kemudian pada folder kontak tersebut kita new file, kemudian kita beri nama kontak.html, lalu kita tuliskan skripnya di kontak.html tersebut, di file tersebut. Kemudian untuk membuat file CSS, pada folder static kita buat new file, klik kanan new file, kemudian file tersebut kita beri nama sesuai yang kita inginkan, sesuai CSS yang kita inginkan, nama filenya bebas. Lalu pada folder static nanti akan muncul file CSS yang kita buat. Kemudian sebelumnya kita pergi ke setting.py pada modul 3 terlebih dahulu. Pada bagian template kita tambahkan script. Pada bagian template, pada script dirs kita tambahkan script template. Kemudian pada static URL kita tambahkan script static.
Dan kemudian pada static files kita tambahkan directory static pada script tersebut. Kemudian untuk membuat project kita buka CMD dengan Windows +R. Kemudian pada CMD kita tuliskan Django script admin start project modul 3. Di sini saya sebagai contoh saya tuliskan modul 3 project yang akan dibuat. Di sini saya meletakkan file folder modul 3 ini di local disk C. Kemudian di enter. Kemudian kita tuliskan lagi cd modul 3. Kemudian kita enter. Ketika kita sudah masuk di directory modul 3, kemudian kita tuliskan python manage.py run server, lalu di enter. Kemudian nanti akan muncul tulisan-tulisan dan di antara tulisan tersebut ada link. Kemudian kita buka Google, lalu link tersebut kita copy paste di Google. Ketika sudah muncul welcome to Django, maka project yang akan kita buat sudah berhasil dibuat. Pada penjelasan HTML, pada script %static digunakan untuk membuat static yang sudah kita buat. Kemudian pada script .type HTML untuk menyatakan HTML yang kita buat adalah HTML5. Kemudian HTML ini merupakan tag HTML. Kemudian title wadah SketchUp digunakan untuk membuat judul pada title bar. Kemudian link rel icon href sama dengan static font sketchpad digunakan untuk menambahkan gambar pada judul pada title bar. Di sini file gambarnya berupa font sketchpad. Kemudian ini link rel style sheet type text _CSS digunakan untuk menyambungkan CSS yang sudah kita buat. Div class sama dengan menu digunakan untuk membuat kelas yang bernama menu. Kemudian href sama dengan home digunakan untuk membuat menu home. href about digunakan untuk membuat menu about. Kemudian di dalam menu about terdapat dua halaman, yaitu wadah SketchUp dan Our Team. Kemudian ada menu kontak us, produk, dan dashboard. Kemudian div class com membuat kelas yang bernama com. Welcome to wadah SketchUp ini merupakan judul yang kita buat pada halaman awal, pada halaman home. Kemudian please search ini tampilan please search pada halaman home, pada halaman pertama. Kemudian ini digunakan untuk membuat alamat pada tampilan web. Dan ini href sama dengan img src static nothing.jpg height 150 px. Jadi ini untuk menambahkan gambar pada tampilan alamat. Di sini filenya berupa nama nothing.jpg. Lalu ketinggian gambar tersebut adalah 150 pixel. Kemudian ini copyright and copy 2020 wadah SketchUp digunakan untuk menyatakan pembuat web tersebut. Pada script margin 0px digunakan untuk mengatur margin pada tampilan web. Di sini menggunakan 0 pixel. Kemudian pada padding 0 pixel. Kemudian background image digunakan untuk menampilkan gambar pada tampilan web. Kemudian memakai efek 00008. Kemudian background size digunakan untuk mengatur ukuran pada gambar. Background placement digunakan untuk mengatur posisi foto pada tampilan web, dan nantinya tidak akan bisa berubah karena di sini udah fix. Kemudian background color digunakan untuk menampilkan warna pada gambar. Ini
Ini menggunakan kode warna 30 CAE6. Kemudian pada border bottom color digunakan untuk memberi warna pada bagian border bawah. Kemudian pada border bottom style digunakan untuk memberi style pada border. Kemudian pada border bottom white digunakan untuk memberi ketebalan pada border garis dengan tebal 3 pixel. Kemudian list style type digunakan untuk membuat model list pada CSS. Kemudian pada position, di sini untuk mengatur posisi pada background pada gambar. Di sini fix, tampilannya tidak bisa dirubah. Top digunakan untuk mengatur jarak ke atas. Kemudian width digunakan untuk mengatur tinggi. Di sini tingginya 100%. Kemudian display in block digunakan, display inline block digunakan untuk mengatur display pada menu. Kemudian position relatif digunakan untuk mengatur posisi. Pada modul 4 untuk mengupdate sebuah data pada file tabel data.html menggunakan script A-class sama dengan button href URL dashboard formulir add data. Script ini digunakan untuk menambahkan data yang ingin kita buat. Kemudian untuk menghapus sebuah data menggunakan script ahref sama dengan URL dashboard delete akun ID class sama dengan button delete. Ini untuk tombol delete untuk menghapus sebuah data yang sudah kita buat. Kemudian untuk mengupdate data menggunakan script ahref URL dashboard update akun ID class sama dengan button update. Ini untuk tombol update untuk mengupdate data yang ingin kita buat lagi. Untuk penjelasan database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software. Manfaat database pada perusahaan diantaranya adalah yang pertama, mempermudah pengelompokan data. Yang kedua, mencegah data ganda. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data pada perusahaan. Yang keempat, menjaga kualitas data. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Yang keenam, menjaga kerahasiaan data. Dan yang ketujuh, memudahkan untuk berbagi data. Untuk manfaat website dinamis, yang pertama adalah memakai DHTML atau dynamic HTML. Yang kedua, konten yang ada di dalamnya serta layout dapat dirubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, dapat menggunakan CMS yang berguna untuk mengubah konten atau bagian dalam dari website. Yang keempat, memakai program server agar dapat mengatur perubahan datanya. Yang kelima, dapat memakai database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut. Yang keenam, loading halaman dapat lebih cepat karena konten dari web terpisah dengan layout dari halaman. Yang ketujuh, dapat menjadi komunikasi dari dua orang antara admin dan juga pengunjung. Dan yang kedelapan, konten yang baru diupdate berada pada urutan pertama untuk dapat memperjelas dari konten yang diupdate tersebut. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.